Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Setinggi puji dan salam syukur hanya untuk Allah segala nikmat dan karunia-Nya. Sebelumnya kami selaku panitia pengajian Ramadan Alamin saderenge nyuwun pangapunten kang kathah atas keterlambatan dari Ustaz yang jadi kemacetan. Sekarang alhamdulillah sampun rawuh Ustadz Edi, dan untuk tanggal 1 Januari 2024 insya Allah yang akan menyampaikan tausiah adalah Ustadz Mas'ud dari Kanor. Untuk itu marilah pengajian Rahmatul Alamin sebelum dimulai terlebih dahulu mari kita bacaan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Edi. Waktu kami persilakan untuk menyampaikan 1 jam ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyah mubarakah min indillah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatullahi hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga puja serta puji hanya untuknya. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan bisa senantiasa membasahi lisan kita terlantun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, segenap sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah dalam menjalankan kebaikan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Dan kelak ketika kita sudah berpindah ke alam akhirat, kita semuanya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat dari api neraka dan diperkenankan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wau sampun disampaikan bilih niki wonten keterlambatan, dan saya tidak menyangka kalau posisinya sangat-sangat terlambat. Ngapunten saestu, karena di Mborono itu jalannya gentian karena lagi di aspal ternyata. Tahu gitu kita tadi lewat Palang. Ala kulli hal, matur sembah nuwun, ribu kasih kepada panjenengan sedaya ingkang tasik sabar nunggu sampai mungkin hampir setengah jam nggih. Saestu kula ngapunten. Wonten ing wedal kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan pertama kangge kula untuk menjalin silatul ukhuwah dan menguatkan ribat imani yang ada di antara kita. Perkenankan saya mengambil satu pembahasan yang kula dereng ngertos niki apa sudah pernah dibahas sama guru-guru yang lain atau belum, tapi mudah-mudahan karena pembahasan ini pembahasan sangat kontemporer,
pembahasan yang sangat kekinian, tapi masih jarang yang mengambil dan menyampaikan pembahasan ini. Saya awali dengan sebuah strategi pasca ketidakmampuan musuh-musuh Islam untuk mengalahkan umatnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara vis-a-vis. Dalam berbagai macam peperangan, umat Islam itu lebih sering menangnya ketimbang kalahnya dengan orang-orang non-muslim. Jenengan bisa cek di semua kitab sejarah, kemenangan yang diraih oleh umat Islam itu lebih banyak ketimbang kekalahan. Benar umat Islam pernah kalah, tapi kemenangannya lebih banyak. Kenapa demikian? Karena kita memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Apa itu? Semangat untuk mati syahid. Jadi dikala pasukan-pasukan non-Islam itu berperang untuk mencari kemenangan saja, kita itu selain mencari kemenangan juga mengincar syahadah atau kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita punya slogan iskariman au mut syahidan. Maka dicarilah berbagai macam cara agar umat ini bisa dikalahkan oleh mereka. Salah satu yang kemudian digulirkan adalah umat ini diberi kesenangan yang banyak sehingga mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kesenangan-kesenangan yang diberikan oleh musuh-musuh Allah kepada kita, kepada generasi kita, agar kita semakin jauh dengan Islam. Jadi mengalahkan umat Islam itu tidak perlu pakai senjata. Buktinya sampai hari ini Gaza itu dibombardir, dan buktinya perlawanan itu masih terus menggema dan menggaung. Nggak bisa seperti itu. Maka satu-satunya cara mengalahkan umat Islam, tarik anak-anaknya, tarik pemuda-pemudanya, bawa keluar mereka dari wilayah keislaman itu sendiri. Bikin mereka untuk tidak komitmen dalam menjalankan agamanya. Caranya bagaimana? Diberikanlah, dibanjirilah lingkungan kita dengan yang namanya fun, F-U-N, bahasa Inggris. Kesenangan. Bentuknya apa? Macam-macam, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari yang namanya film, mulai dari yang namanya movies, mulai dari yang namanya kesenangan-kesenangan yang lain, hingga yang paling terakhir ada yang namanya game. Ada yang namanya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Game. Ketika kita sudah sampai pada nama game ini, maka kita akan coba untuk melihat dan ngecek kembali. Karena game ini kalau dulu dimainkan di konsol, dimainkan di TV, sekarang rata-rata game itu bisa dimainkan di HP kita. Nek kula tanglet panjenengan bapak-bapak ibu-ibu nggih. Buka HP panjenengan, angkat tangan yang di dalam HP-nya tidak ada gamenya. Oke. Yang tidak ada boleh angkat tangan, nanti dapat hadiah umroh dari masjid. Nonton nggih? Setuju napa mboten? Loh, setuju. Yang tidak ada, diinstal, di-download game di HP-nya, secara tidak langsung pun hakikatnya HP itu tetap mengandung game. Karena apa? Sekarang aplikasi-aplikasi yang tidak berbasis pada developing game juga memberikan game di dalamnya. Niki angsal nyebut merek napa mboten? Mboten napa-napa nggih. Oke, terserah.
Jenengan semerap niki marketplace warna oranye sing bentuke keranjang niku, sing diawali oleh S diakhiri oleh E. Apa nyebut Shopee kok gak enak aku? Nggih. Semerap nggih sedaya nggih. Ibu-ibu napa malih? Niku ten keranjange koyoke ada 100 item yang siap untuk di check out. Semakin sering ibu-ibu check out, bapake cekot-cekot. Nggih. Aplikasi itu sebenarnya kan aplikasi belanja online, betul nggih? Tapi hari ini sejak kemarin-kemarin aplikasi ini sudah memberikan game tambahan yang bisa digunakan untuk mendulang poin. Bisa digunakan untuk mendapatkan koin. Koin itu nanti kalau diakumulasi bisa digunakan untuk belanja. Nggih, ada yang gamenya seperti capit, ada yang gamenya nanem pohon, nggih, ada yang gamenya berupa tembak-tembakan dan yang lain sebagainya. Itu kita tidak menginstal, kita tidak download, tapi kita secara tidak langsung dipaksa untuk menikmati dan kadangkala memainkan game tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, hukum main game itu apa sih? Ini yang harus kita bicarakan, karena kadangkala kita lupa bahwasanya kehidupan kita ini semua aktivitas yang kita lakukan terkait dengan hukum syariat. Maka kita mau tidak mau harus memberikan hukum itu kepada game juga. Kalau tidak, maka kita secara tidak langsung akan mengeliminir keyakinan bahwasanya Islam itu mencakup seluruh ajaran yang dibutuhkan oleh umat manusia. Oh, Islam gak bahas game, berarti Islam bukan agama yang sempurna. Nah, dalam hal ini saya akan coba untuk menukilkan sebuah pembahasan yang terdapat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karangan dari Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Dalam salah satu pembahasannya, beliau menulis tentang subjudul Al-Lahwu. Al-Lahwu itu kalau boleh kita terjemahkan secara bebas, ya artinya game. Apa hukumnya game-game yang kita mainkan, baik yang bersifat online maupun yang bersifat offline? Bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih hukumnya anak panjenengan itu senenganin delok HP ae untuk memainkan game? Itu hukumnya apa? Dalam hal ini beliau mengatakan bahwasanya al-la'bu itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, yahrumu bilittifaqi kullu la'bin fihi qimarun. Yahrumu, haram hukumnya, bilittifaqi berdasarkan kesepakatan dan konsensusnya para ulama, kullu la'bin, setiap permainan fihi kimarun yang di dalamnya terdapat unsur perjudian. Semua jenis permainan yang di dalamnya ada perjudian, baik itu permainan tradisional maupun permainan modern yang sifatnya offline ataupun online, semuanya disepakati oleh para ulama hukumnya haram. Nah, permainan kimar yang mengandung unsur judi itu yang seperti apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Di sini dikatakan wahuwa, yaitu an yaghnama ahaduhuma wa yaghrumal akharu. Ketika ada dua pemain atau lebih,
Dua-duanya menyetorkan uang, yang menang satu, yang lainnya kalah. Yang menang dia mendapatkan ghanimah, keuntungan, yang kalah dia mendapatkan kerugian dan kekecewaan. Niki namanya judi. Maka semua jenis permainan itu kalau mengandung judi hukumnya haram. Saya sebutkan satu-satu contohnya. Yang pertama, tahun 2022 ketika saya mulai banyak melakukan sosialisasi tentang hukum game ini, terutama pada saat itu marak yang namanya game domino. Game domino online. Yang kalau mau main, pemainnya itu harus melakukan top up chip terlebih dahulu. Yang seperti ini sekarang sudah mulai jarang. Kalau di tempat saya, tidak tahu kalau di Sumberjo ini apa baru muncul atau bagaimana. Jadi 2022 itu anak-anak kalau minta uang pada orang tuanya tidak dipakai buat jajan bapak-bapak ibu-ibu, tidak dipakai untuk beli apa-apa, dikumpulkan agar bisa top up chip. Di mana-mana bahkan penjual-penjual pulsa itu kemudian mampang iklan di depan tokonya, sedia top up chip. Seperti itu. Karena kalau tidak top up chip, dia tidak bisa bermain. Bisa bermain cuma nggak seru. Raono totoane. Ini marak. Kemudian fenomena permainan domino ini digeser. Oleh apa? Digeser oleh yang namanya slot. Saiki sekarang bapak-bapak ibu-ibu, di mana-mana orang itu ngeslot. Dan tidak tahu tempat. Ndok sekolah guru-guru nih ngeslot. Kadangkala jamaah sholat Jumat tadi siang bapak-bapak ibu-ibu, ada emas-emas di belakang itu buka HP nih, mbarek klik, ngeslot ternyata. Ndok masjid sekarang dipakai untuk main judi. Sifatnya online. Bahkan kemarin ada kasus anggota DPR rapat paripurna yo ngeslot. La haula wala quwata illa billah. Berbahayanya game online itu kalau mengandung unsur perjudian bapak-bapak ibu-ibu, adalah orang yang memainkannya susah untuk dideteksi. Kalau dulu orang main judi gampang, RT, RW, pengurus masyarakat setempat tinggal nelpon polisi. Pak, di sini ada judi sabung ayam, Pak. Langsung. Tapi kalau sekarang main judinya via online, ngangge HP, maka bisa nggak orang itu ketahuan? Susah. Ada anak yang kemudian senengannya di dalam kamar terus, ket isu sampai sore di dalam kamar terus bapak-bapak ibu-ibu. Jenengan pasti alhamdulillah anakku gak metu-metu aman. Justru sekarang bapak-bapak ibu-ibu, anak-anak yang jarang keluar rumah itu membahayakan, lebih berbahaya ketimbang anak-anak yang main di luar. Kadangkala, karena apa? Mereka di dalam rumah itu kadangkala main game yang berbasis perjudian, ngeslot, domino, kiu-kiu, apalagi sing biasa seneng nang warung kopi berjam-jam iku lho. Kan biasanya seperti itu, Masya Allah. Ini berbahaya. Cuman kadangkala bapak-bapak ibu-ibu, ada jenis-jenis perjudian yang tidak dibungkus dengan game, tapi dibungkus dengan sebuah aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi investasi, tapi hakikatnya dia adalah judi juga.
Nggih. Dulu itu ada satu aplikasi, sekarang kayaknya sudah tidak viral lagi. Aplikasi yang ketika jenengan itu aplikasi trading. Nggih, aplikasi trading. Kalau jenengan install itu aplikasi, jenengan otomatis dapat uang $1.000. Tapi tidak bisa diuangkan. Nggih. Lalu ketika jenengan sudah daftar dapat $1.000, jenengan disuruh untuk menebak ini nanti nilai saham, nilai tradingnya naik atau turun. Saya sampai lupa itu nama aplikasinya apa ya. Nggih. Nanti kalau misalkan sebelum jenengan nebak, jenengan disuruh untuk investasi dulu. Misal jenengan investasi $100. Wong duit gratis saya. $100. $100 nebak, sekali menang jenengan $100-nya balik, kemudian dapat keuntungan misalkan $80. Total jenengan memberikan 100, dapatnya 180. Sekali menang. 2 kalinya jenengan dibikin kalah, 3 kalinya jenengan kalah lagi, sampai uang $100 ini habis, jenengan kalah terus. Nah, yang namanya judi itu kan prinsipnya kalah penasaran, menang ketagihan. Nggih, nek jenengan kalah ngeslot iku kok kalah terus ah. Nah, seperti itu. Kadang kala kan seperti itu nggih. Iki terpaksa harus dipraktekkan ini. Nggih, Masya Allah. Kalah terus, penasaran sampai akhirnya menang. Ketika sudah menang, alhamdulillah menang, dapat uang banyak. Kira-kira selesai apa belum? Belum, karena ketagihan. Oh, barangkali setelah ini bakalan menang lagi, nambah lagi. Saya punya sebuah cerita, bapak-bapak, ibu-ibu. Cerita ini dari salah satu imam masjid yang ada di dekat rumah saya. Dia punya teman, salah seorang karyawan di Gresik. Karyawan ini kecanduan sama yang namanya ngeslot. Di mana-mana nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, ngeslot sampai masuk WC ngeslot. Oke? Akhirnya kerjaannya terbengkalai, dia dipecat oleh bosnya, meninggalkan utang 19 juta. Damel nopo 19 juta itu? Buat ngeslot. Tobat nggak orang ini? Keluar, dipecat? Enggak, tambah dadi. Hingga akhirnya developer gamenya itu memberikan satu kemenangan bagi dia, mendapatkan uang katanya pada saat itu kalau nggak 24-25 juta. Selesai enggak ceritanya? Enggak, 25 juta gawe ngeslop maneh entek. Dan seperti itu terus nanti selama jenengan memainkan permainan setan ini, seperti itu terus jenengan bakalan jadi orang yang dikejar-kejar oleh rasa penasaran dan juga utang di mana-mana. Kenapa yang namanya pinjol, pinjaman online itu marak? Soale wong Indonesia kakean ngeslot. Cara paling gampang itu ya pinjol. Dikejar-kejar kan akhirnya karena dia tidak bisa membayar utangnya maupun bunganya. Maka jangan sekali-kali bapak-bapak, ibu-ibu jenengan memainkan jenis model yang seperti ini. Dan jangan membiarkan anak-anaknya kalau mereka pegang HP sendiri-sendiri untuk memainkan permainan ini. Oke, jenengan ceki mulai sekarang, ayo HP-nya itu dipasang game apa saja. Kalau misalkan ada game yang bernuansa perjudian, langsung di uninstall saja. Ciri-ciri orang kalau kecanduan game online itu ketika HP-nya sudah miring. Orang pakai HP itu kan berdiri seperti ini toh bapak-bapak, ibu-ibu nggih? Kalau HP-nya sudah miring seperti ini, bahaya ini. Nggih? Kalau sudah miring seperti ini, bahaya. Perlu jenengan waspadai, jangan-jangan anak itu menggunakan
HP ini untuk melakukan perjudian secara online. Oke, ini yang pertama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 91 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu." Hanyalah al-khamr, minuman keras, al-maisir. Nah, ini dia. Perjudian, wal ansabu wal azlam, yang namanya undi nasib, itu semuanya merupakan bagian dari kebiasaannya setan. Maka perintahnya Allah apa? Fajtanibu, jauhilah itu. Nek kita tidak menjauhi, berarti kita menjadi setan. Minal insi, dari golongan manusia. Niki yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, jenis game yang biasanya dimainkan itu adalah ma khala minal qimar. Game-game yang terbebas dari unsur perjudian. Dia tidak ada unsur perjudiannya, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi dia ini memiliki salah satu dari dua karakter. Memiliki salah satu dari dua karakter. Apa itu? Yang pertama, minhu ma huwa haram. Di dalamnya ada yang dihukumi haram, wa minhu ma huwa mubah. Di dalamnya ada yang dihukumi mubah. Kapan game itu berubah menjadi haram dan kapan game itu dihukumi mubah? Satu, game itu dihukumi haram meskipun tidak mengandung unsur perjudian, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dia mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Contoh nopo? Contoh, mengandung unsur seksualitas, pornografi atau porno aksi. Yang kedua, dia mengandung unsur kekerasan yang tidak baik untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Oke? Contoh, misal game-game yang seperti ini itu rata-rata game-game yang dimainkan oleh kebanyakan player. Contoh, saya sebut saja misalkan ML. ML apa, bapak-bapak? Nah, bapak-bapak tidak seberapa ngerti, soalnya bapak-bapak nggak tahu kalau anaknya main. Bapak-bapaknya gaptek, anak-anaknya powinter, bapak-bapak dibujui terus. Nggih, memang seperti itu. Anak-anak ini kalau sudah main ML, Mobile Legend, jenengan lihat, ada unsur pornografi, porno aksinya? Ada. Karena rata-rata pemainnya, terutama karakter-karakter yang perempuan itu buka aurat. Hampir mungkin tidak ada. Nanti cek, ada anak-anak di sini yang usia di bawah SMA? Ada. Ada enggak karakter di dalam Mobile Legend sing pemainnya perempuan nganggo jilbab? Nggih, atau pakai cadar misalkan? Hampir enggak ada. Rata-rata perempuannya niku kelihatan pahanya, bahkan kadangkala ngapunten nggih, saestu ngapunten, kelihatan belahan gunungnya. Seperti itu menjadi tontonan sehari-hari dan dimainkan oleh anak-anak kita. Apa ini terus kemudian tidak membuat alam bawah sadar mereka mengatakan ndak apa-apa lihat barang-barang yang seperti ini? Tapi kita sebagai orang tua tenang, sing penting anakku kan gak metu. Seperti itu. Padahal bahayanya lebih besar ketimbang game-game yang dimainkan oleh anak-anak di luar. Kadangkala seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam permainan itu pula, para pemainnya itu biasanya bertugas untuk melakukan peperangan. Betul ya? Mana anak-anak? Betul ya? Yang di bawah usia SMA.
Dia ditugaskan untuk saling membunuh musuhnya dengan menggunakan berbagai macam senjata. Semakin canggih senjatanya, semakin bagus skinnya, maka dia akan semakin mudah untuk membunuh lawan-lawannya. Nah, hal-hal yang seperti secara tidak langsung, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat anak-anak kita terbiasa dengan menggunakan kekerasan. Pembunuhan itu dianggap sesuatu yang lumrah kalau dapat tugas dari bos besar. Nggih? Seperti itu. Ini yang kemudian mengandung unsur-unsur yang memang sudah tidak diperbolehkan. Seingat saya, bahkan sekelas MUI itu pernah mengeluarkan fatwa, tidak boleh main game Mobile Legends. Coba nanti jenengan cek. Seingat saya, MUI pernah mengeluarkan fatwa itu. Mobile Legends itu game yang dihukumi haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi dari katakanlah orang yang punya HP di Indonesia itu 250 juta, mungkin 200 jutanya diinstal game tersebut. Oke. Anak-anak kalau di waktunya di pesantren itu aman, soalnya anak-anak nggak bawa HP. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mereka sudah liburan, ini bentar lagi ke waktunya liburan ini, nggih? Anak-anak itu nggak kangen sama jenengan, belas nggak kangen. Kangennya sama apa? HP. Yang pertama kali dibuka kalau buka HP apa? Kalau yang laki-laki rata-rata buka mobile, kolo-kolo ngeslot barang. Seperti itu. Dulu kita ketika di pesantren pulang kangen sama ibu, kangen sama bapak, kangen masakan ibu, kan seperti itu. Anak sekarang enggak. Bahkan kalau jenengan kunjungan ke pesantren, sing digoleki nomor setunggal nopo? Loh, ngaku semuanya ini ibu-ibunya. Pasti, Bu, HP nendi, HP nendi, seperti itu. Sekarang modelnya seperti itu. Maka berbahaya ini, tindak tanduk tingkah laku yang seperti ini untuk perkembangan anak-anak kita, generasi-generasi mendatang kita sangat berbahaya. Sayangnya masih sangat sedikit sekali orang tua yang memiliki konsentrasi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Rata-rata orang tua itu permisif. Nggih, gak apa-apa, yang penting anakku gak keluyuran. Tidak seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Oke? Yang kedua, meskipun tidak mengandung unsur perjudian, tapi dia tetap dihukumi haram. Bahkan ketika dia tidak mengandung unsur kekerasan, tidak mengandung unsur pornografi. Kapan itu? Dikatakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, kalau game-game tersebut la yakhlu min kulli ma huwa ghairu nafi'in. Kalau dia mengandung sesuatu yang tidak bermanfaat, yang cenderung lima fihi min tadyi'il waqti, membuang waktu sia-sia, walin syighali an dzikrillah, menyibukkan anak-anak kita dari zikir kepada Allah, wa anis sholati, dan juga menyibukkan anak-anak kita dari sholat. Oke? Jadi poin yang kedua dari game yang diharamkan meskipun tidak mengandung unsur perjudian itu adalah segala jenis game, baik online maupun offline, yang bisa membuat anak-anak kita membuang waktunya sia-sia, bahkan sampai membuat mereka melalaikan sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Ada anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kasih contoh. Ketika waktunya azan, HP-nya tetap miring. Biasanya jenengan pasti akan mengatakan, "Nah, ayo sholat dulu."
ikut ayah, ikut ibu pergi ke masjid jamaah. Nggih Bu, mangkin rumiyin. Jenengan tindak ten masjid. Setelah jenengan pulang dari masjid, HP-nya tetap posisinya miring. Berarti anak ini sudah terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala bisa babi Allahwi karena dia memainkan game. Ada anak-anak yang sekarang malas untuk pergi ngaji. Karena apa? Dia tidak mau ketinggalan gamenya. Apalagi pas wayahe ngaji, dia sedang seru-serunya mabar bareng teman-temannya. Jenengan semerap mabar bapak-bapak ibu-ibu? Nggih, main bareng. Nggih. Sudah lupa itu sama ngajinya, lupa sama sholatnya. Nah, ini menjadi perkara yang sangat menyedihkan, terutama bagi kalangan guru. Jenengan mungkin mengamati fenomena yang sekarang hampir menjangkiti sebagian besar anak didik. Apa itu bapak-bapak ibu-ibu? Ketika mereka berada di kelas, mereka gampang ngantuk. Oke? Tapi ketika gurunya keluar, mata mereka langsung melek. Apa yang dicari pertama kali? HP. Saya pergi ke beberapa sekolah dan ini hampir keluhan guru itu sama semua seperti itu. Kenapa anak-anak itu waktunya pelajaran kok nguantuan, tapi giliran gurunya keluar, anak-anak matanya langsung melek. Ya, ini masalahnya di mana? Salah satu kemungkinannya adalah anak-anak ini sudah kecanduan yang namanya belum lagi tadi salah satu kenapa kok diharamkan? Karena game-game ini yasuddu an dzikrillah, menghalangi kita para pemainnya itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Saya bawakan satu bukti saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang kalau main game itu ketika dia kalah nyebut namanya Allah atau yang lain? Niki yang jawab berarti pengalaman niki. Atau rata-rata yang namanya pemain game, apalagi kalau jenengan lihat pemain-pemain game yang ada di ngapunten nggih, warung-warung kopi itu tiap kali kalah atau jaringan internetnya lagi lemot, atau terus kemudian ada satu temannya yang bermainnya itu dengan model noob. Nah, ini istilah ada player pro, ada player noob. Itu Masya Allah pasti dia akan misuh-misuh, dia akan menggunakan berbagai macam kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan oleh anak-anak, bahkan tidak layak untuk diucapkan oleh orang dewasa. Nggih, mboten perlu kula sebataken kan? Nah, mboten usah. Mau macam-macam, Masya Allah. Dan jarang sekali atau mungkin tidak ada satu pemain game ketika dia kalah terus kemudian dia mengatakan astagfirullah, kalah lagi ya Allah. Tidak ada. Kalau ada pemain game yang seperti ini pemain game syariah. Okay. Tapi nggak ada yang seperti itu. Minimal dia akan mengatakan kalimat JANT di sensor ini, nggak boleh diucapkan. Okay. Atau bahkan kalimat-kalimat itu menjadi salah satu kebiasaan yang diungkapkan oleh anak-anak kita bahkan ketika mereka tidak sedang main game, bapak-bapak, ibu-ibu. Contoh misalkan, jenengan semerap, nggak apa-apa nggih saya ucapkan nggih, jenengan semerap istilah anjir. Nah, anjir itu sekarang la haula wala quwata illa billah
dikatakan oleh anak-anak di sekolah, bahkan dikatakan pula oleh anak-anak yang ada di pesantren. Kalau melihat sesuatu yang bagus, mereka pasti akan mengatakan kalimat itu. Padahal saya telusuri, anjir ini maknanya apa sih? Anjir ini adalah plesetan dari anjing. Anjing itu kata umpatan yang dulu sering dipakai oleh orang-orang di Jakarta ketika dia marah, ketika dia misuh-misuh. Kemudian diplesetkan agar kelihatan lebih elegan, dan ini banyak dipakai oleh anak-anak kita. Nggih? Dan kita orang tua seringkali ndak tahu iki bocah lah apa sih ngomong onjar anjirai. Dan karena ketidaktahuan kita terus kemudian membiarkan fenomena ini. Jadi orang yang main game itu meskipun tidak mengandung unsur perjudian, kata-katanya kemungkinan kata-kata kotor yang keluar. Oke? Kata-kata kotor. Hampir tidak ada orang-orang yang main game terus kemudian kata-katanya tidak kotor, tidak ada. Oke? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta waktunya berapa menit lagi? Wis telat jaluk diskon sisan. Nggih, mungkin sekitar 6 menit lagi nggih. Sampai jam 17.10. Ngapunten, saestu ngapunten. Ketika di dalam HP-nya panjenengan terinstal game-game yang tidak mengandung unsur-unsur yang sudah kita sebutkan, tidak ada perjudiannya, tidak ada pornografi, porno aksinya, tidak ada unsur kekerasannya, tidak ada perkara-perkara yang bisa melalaikan panjenengan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, baik sholat maupun dzikir-dzikir, maka hakikatnya game itu hukum asalnya adalah mubah. Terus aslinya panjenengan main game itu diperbolehkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Cuman ketika game-game yang kita mainkan mengandung unsur-unsur yang tadi kita sebutkan, maka game itu berubah menjadi haram. Yang jadi masalah, hampir semua game meskipun tidak mengandung unsur perjudian, tidak mengandung unsur kekerasan, atau terus kemudian mengandung unsur pornografi, porno aksi, dia memiliki potensi yang sangat besar untuk melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dimainkan oleh orang tua, menjadi satu pemandangan yang tidak bisa dijadikan sebagai teladan untuk anak-anaknya. Oke? Nah, yang parah itu kalau ada bapak-bapak ngajak anak-anak main game. Nggih. Masih mending kalau terus kemudian dia masih tetap eling ngaji, dia masih tetap eling sholat. Kebanyakan tidak seperti itu. Nggih. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian sebagai penutup, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akhirnya memilih untuk tidak, katakanlah, menginstal atau memfilter game-game yang akan kita masukkan ke dalam HP kita, maka anak-anak memiliki potensi untuk keluar. Mereka akan memainkan permainan-permainan di luar rumah. Tapi yang jadi masalah, banyak permainan di luar rumah yang juga mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Permainan-permainan di luar yang mengandung unsur perjudian itu bisa kita dapatkan di hampir semua tempat. Yang paling banyak dan sampai sekarang masih merajalela adalah ketika seseorang itu diajak main capitan. Semerap capitan nggih? Nggak tahu. Yang ada box, di dalamnya ada boneka banyak. Jenengan kalau mau memainkan itu kudu memasukkan koin. Ini kalau enggak judi dinamakan apa, bapak-bapak, ibu-ibu?
Karena apa? Karena dengan uang yang nilainya sama, jenengan bisa mendapatkan sesuatu yang mahal atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Ini kan mengandung spekulasi tingkat tinggi. Spekulasi tingkat tinggi itu biasanya masuk dalam kategori perjudian. Ada anak-anak sekolah bawa uang 5.000. Satu koin itu harganya biasanya 2.000. Nggak tahu kalau di Bojonegoro berapa. 2.000 masukin, cet, nggak dapat. Judi itu kalau kalah penasaran, kalau menang ketagihan. Kira-kira kalau nggak dapat mau lagi nggak? Beli lagi, masukin lagi. Jajan 5.000 bapak-bapak ibu-ibu, nyisa 1.000 nggak dapat apa-apa. Judi enggak? Cuman banyak di antara toko-toko yang ada di sekeliling kita memiliki mesin ini. Dan tidak ada satupun dari kalangan kita yang menolak keberadaan permainan ini. Kita anggap bahwasanya itu kan cuman dolanan biasa toh mas? Enggak, dolanan biasa, tapi mengandung unsur judi. Nggih. Kalau di tempat-tempat kota-kota besar, di mal-mal, itu bahkan hadiahnya bukan boneka, kadangkala iPhone barang. Lah siapa yang tidak penasaran? Beli koin 5.000 kemungkinan dapat iPhone. Kalau nggak dapat, dia bisa menghabiskan 100.000 demi mendapatkan iPhone. Tapi iPhone nggak didapat, 100.000 hilang, nggak dapat apa-apa. Karena apa? Permainan ini tetap marak di tengah-tengah kita karena kita sejak kecil memang dibiarkan untuk melakukan aktivitas perjudian. Nggih, jenengan bapak-bapak sing seusia saya, ya usia-usia 30-an, cilikane pasti tahu dolanan nekeran, ya kan? Kelereng, dibikin garis bulat, kemudian satu pemain iuran 2 atau 3, yang paling titis, yang paling apa itu namanya, yang paling mahir lah bisa mengeluarkan itu, maka dia akan mendapatkan banyak. Jenengan pernah main wayangan kartu sing diumbulke yang gambarnya nampak, dia yang menang? Kalau jenengan ketemu anak-anak main gini, dibiarkan atau dinasihati? Dibiarkan toh. Berarti jenengan membiarkan anak-anak kita tumbuh dengan nuansa perjudian. Nek besar mereka sabung ayam, nek mereka terjebak judi online, nek mereka seneng totoan taruhan bola, jangan disalahkan. Wong ke cilik dinjarno kok. Ini loh pola pendidikan yang muncul akibat orang-orang sudah malas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Semua dianggap boleh, permisif kita ini. Semua dianggap boleh, semua tidak jadi masalah. Nanti ketika sudah ada kasus meledak, baru semuanya menyesal. Oke? Nah, ini yang harus kita pahami. Konsep ini, hukum ini harus benar-benar menjadi panduan kita dalam mendidik generasi kita. Oke? Syukur-syukur ini juga bisa membawa perubahan mindset bagi para bapak ibu sing sampai saat ini masih kecanduan dengan game-game yang seperti itu, permainan-permainan yang seperti itu. Oke? Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti banyak beberapa ada lagi pembahasan-pembahasan tentang permainan. Contoh misal, apakah permainan yang namanya catur itu boleh atau tidak? Oke? Apakah permainan dart, apa itu namanya? Lempar itu lempar apa itu namanya? Yang kayak kecil itu loh, nggih. Nah, itu gimana hukumnya? Nah, itu nanti bisa panjenengan bahas dalam sela-sela kajian-kajian panjenengan. Ini masalah sepele tapi penting
sayangnya jarang dibahas dan disosialisasikan kepada kita, lebih permisif dibandingkan orang-orang tua kita sebelumnya. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan yang tadi terjadi. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang mengatur semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.